Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Aziza dari jurusan Pendidikan IPS 2017 Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini sedang mengontrak mata kuliah Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan atau yang sering dikenal dengan istilah PPLSP di SMP Negeri 10 Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Bandung, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Sudrajat MMPD dan Ibu Yeni Kurniawati Sumantri MPD selaku dosen pembimbing, Bapak Asep Saipudin SPD selaku koordinator Pamong, dan Ibu Anissa Kania Fitriani SPD selaku guru Pamong mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu hasil akhir dari kegiatan PPLSP di SMP Negeri 10 Bandung. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah jika baik. Alhamdulillah kabar ibu hari ini juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Dan semoga diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk di kemudian hari. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Bagi yang namanya disebut, boleh acungkan tangan dan katakan hadir. Aprilia Wahyu Sri Rezeki, Akbil Fadlan, Aryani Maulana, Karelina Sastra, Lady Zunet, Marsha Bunga, Rofi Helmi, Ririn Riani, Sandi Putra. Hadir semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya, pelajaran apa kita hari ini? Ya betul, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Ya, sekarang tanggal 1 Mei 2021. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi di pekan yang lalu? Ya? Ya, betul. Di pekan yang lalu, kita membahas materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Dan sekarang ada yang tahu kita akan masuk ke dalam materi apa? Ya, betul. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di Indonesia? Nah, kita bisa lihat ke peta ini. Di sini ada kepulauan, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan tersebut tersebar di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk anak-anak ketahui, kerajaan Islam di Indonesia dikenal dengan sebutan kesultanan. Dan seorang rajanya kita sering kenal dengan sebutan sultan. Jadi di Indonesia, sejak runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan berubah menjadi kesultanan. Nah, di sini siapa yang tahu kesultanan-kesultanan apa saja yang ada di Indonesia? Ya, betul. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Yang keempat, Kesultanan Banten. Yang kelima, ada yang tahu kesultanan apa? Yang kelima adalah Kesultanan Makassar atau Gorontalo. Yang keenam, Kesultanan Mataram. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate Tidore. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada yang tahu?
Ya, betul. Yang kedelapan adalah Kesultanan Banjar. Nah, dari yang kita ketahui, di mana sih letak-letak kesultanan ini? Bisa kita lihat pada peta. Kesultanan Samudra Pasai terdapat di Pulau Sumatera. Kesultanan Aceh Darussalam terdapat di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu di Aceh. Kesultanan Demak ada di Pulau Jawa, yaitu di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kesultanan Banten terdapat di wilayah Banten. Kesultanan Makassar terdapat di Sulawesi Selatan. Kesultanan Mataram terdapat di Pulau Jawa, yaitu di sebagian Jawa Barat, di sebagian Jawa Tengah, dan di sebagian Jawa Timur. Kesultanan Ternate Tidore terdapat di Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir, Kesultanan Banjar terdapat di Kalimantan Selatan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mulai membahas Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai mulai ada sejak tahun 1270 Masehi sampai dengan 1275 Masehi. Yang terletak dekat kota Perlak atau daerah Lok Sumawe yang saat ini dikenal dengan daerah pesisir utara Aceh, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Ada yang tahu Selat Malaka di mana? Nah, ini adalah Selat Malaka. Jadi diperkirakan Samudra Pasai terletak di sekitaran sini. Terdapat 3 sultan yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, Sultan Malik At-Thohir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zohir. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai dapat dilihat dari batu nisan yang terdapat pada makam Sultan Malik As-Soleh yang tertulis tahun 696 Hijriah atau setara dengan 1297 Masehi. Dan catatan Marco Polo yang merupakan seorang pedagang dari Venesia dan juga dari catatan Ibnu Battuta yang merupakan seorang pengembara atau musafir dari kota Maroko. Kesultanan Samudra Pasai sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pada tahun 1521, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis, namun selang 3 tahun kemudian dikuasai oleh Sultan Ali Muqayyad Shah yang merupakan sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sehingga sejak saat itulah Kesultanan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sejak tahun 1513 Masehi, yaitu didirikan oleh Sultan Ali Mahmud Syekh dan mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1603 Masehi sampai dengan 1636 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam berhasil menguasai wilayah pesisir timur dan pesisir barat Pulau Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Malaya, yaitu Johor dan Pahang, yang merupakan sebuah wilayah yang saat ini masuk ke dalam negara Malaysia. Setelah Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani, yaitu pada tahun 1636 Masehi sampai dengan 1641 Masehi. Dan pada masa inilah kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam sangat meningkat. Namun setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Tetapi
Kesultanan Aceh Darussalam mampu bertahan hingga awal abad ke-20. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan pertama yang ada di Pulau Jawa, yaitu berdiri pada abad ke-15 Masehi. Didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Cerita dan hikayat Raden Patah terdapat pada Babat Tanah Jawi. Awalnya, Demak merupakan wilayah Kerajaan Majapahit. Namun, seiring berkembangnya waktu, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian terbentuk menjadi sebuah kesultanan. Dari Pulau Jawa, Kesultanan Demak menyebar hingga ke Sukadana atau ke Kalimantan Selatan dan Palembang beserta Jambi. Kesultanan Demak juga berperan penting pada penyebaran Islam di Pulau Jawa, yaitu yang didukung oleh para wali atau yang sering kita kenal dengan istilah Wali Songo atau 9 wali. Dan Kesultanan Demak mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Trenggana, yaitu kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Namun, setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh adanya konflik keluarga karena memperebutkan tahta. Yang keempat adalah Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten telah menjadi pelabuhan penting di bawah naungan atau kekuasaan Kerajaan Sunda. Namun pada tahun 1526 Masehi, Fatahillah yang merupakan seorang sultan dari Kesultanan Demak datang untuk merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Kemudian Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang bernama Suro Sowan, yang kemudian menjadi wilayah pemerintahan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1651 sampai dengan 1682 Masehi. Dan pada saat ini perekonomian Banten semakin meningkat. Dan untuk mempertahankan perekonomiannya, Sultan Agung Tirtayasa menolak untuk bekerjasama bersama VOC. Pada saat ini, perekonomian di Banten sangat berkembang. Dan untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC. Karena Sultan Ageng Tirtayasa tidak ingin bekerja sama terhadap VOC dan menolak VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Sejak saat itu, Kesultanan Banten mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Yang pada saat itu Sultan Haji memiliki kekuatan yang dibantu oleh VOC untuk menyerang Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kemunduran. Setelah saat itu, Kesultanan Banten di bawah pengaruh VOC. Yang kelima adalah Kesultanan Makassar atau Gua Talo, yang merupakan kesultanan yang berada di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, kesultanan ini berasal dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kemudian, dua kerajaan ini bergabung menjadi satu di bawah kepemimpinan Kerajaan Goa, dan Talo menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut berubah menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia wilayah timur. Karena menempati tempat yang sangat strategis dalam jalur pelayaran yang menghubungkan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Kesultanan Makassar mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin.
Ia memerintah pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Pada tahun 1660 terjadi Perang Makassar yang didasari oleh perselisihan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone saat itu didukung oleh VOC Belanda. Dan VOC juga ingin memonopoli perdagangan yang ada di Makassar. Dalam peperangan ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan mereka terpaksa untuk menandatangani Perjanjian Bonggaya. Perjanjian Bonggaya atas kekalahan dalam perang melawan Kerajaan Bone. Hal ini sangat merugikan Kesultanan Makassar. Yang keenam adalah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panatagama. Kemudian Sutagama digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Kemudian Mas Jolang pun digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang, yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai kejayaan, yaitu wilayahnya meliputi sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami puncak kejayaan dan mampu memperluas kekuasaannya hingga sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan termasuk juga ke dalamnya Banten. Mataram berkembang menjadi negara agraris, yaitu menghasilkan beras beserta tanaman-tanaman lainnya. Dan juga banyak menghasilkan kebudayaan-kebudayaan karena adanya proses akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Hingga sampai saat ini yang kita kenal yaitu adanya kegiatan keagamaan yang bernama Sakaten dan Grebeg yang dilaksanakan sebagai upacara peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di puncak tertinggi di pemakaman Imogiri. Kesultanan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya yaitu Amangkurat I. Kesultanan Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan Belanda untuk menguasai Jawa karena memiliki tanah yang subur. Dan Belanda berhasil menghancurkan Mataram. Dan pada tahun 1755 Masehi terjadi Perjanjian Giyanti, yaitu yang membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan. Di antaranya daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesunanan Surakarta. Yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi karena merupakan jalur perdagangan. Para pedagang dan ulama datang dari Malaka dan Jawa untuk menyebarkan Islam di Maluku. Dari sinilah muncul 4 kesultanan di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Namun,
Kesultanan Ternate memiliki kekayaan akan rempah-rempah, sehingga menimbulkan persaingan antara kesultanan-kesultanan lainnya. Sehingga pada saat itu memunculkan dua persekutuan di Maluku, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Pada tahun 1512 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Dan tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan bangsa Eropa inilah yang memperuncing persekutuan yang terjadi di Maluku, yaitu antara Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Persekutuan ini bisa teratasi dengan perjanjian Saragossa. Dan berdasarkan isi perjanjian, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Namun setelah Spanyol pergi, Portugis ingin menguasai Maluku, sehingga terjadinya perlawanan antara rakyat Maluku dengan Portugis. Pada saat itu, Sultan Khairon berusaha untuk mengusir Portugis dari Ternate, tetapi mengalami kegagalan, yang kemudian dilanjuti oleh Sultan Babuloh. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis direbut oleh masyarakat Maluku. Kemudian Portugis diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1605 VOC datang ke Maluku dan menduduki kota Ambon, ingin menguasai Maluku. Yang kedelapan adalah Kesultanan Banjar. Kesultanan ini terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, dan di sana terdapat 3 kerajaan, diantaranya Negara Dipa, Negara Daha, dan Kerajaan Banjar. Raja Banjar bernama Raden Samudra. Ketika negara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta pertolongan kepada Kesultanan Demak. Dan ia berjanji jika Kesultanan Demak dapat membantu kerajaan Banjar dalam melawan negara Daha, ia beserta rakyatnya akan memeluk Islam. Dan Demak memenuhi permintaan tersebut. Dan dalam peperangan ini, kerajaan Banjar dapat mengalahi negara Daha, sehingga Raden Samudra beserta rakyatnya masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan sebagai Sunan Kudus atau Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai dengan 1545. Dan Kesultanan Banjar mengalami kejayaan pada abad ke-17. Dalam bidang keagamaan, dari Banjar lahirlah seorang ulama yang bernama Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura pada tahun 1710 dan kemudian melalui biaya dari Kerajaan Banjar disekolahkan ke Mekah. Sepulangnya dari Mekah, beliau mengajarkan ilmu agama yang disebarluaskan kepada penduduk setempat. Dan beliau juga memiliki kitab yang terkenal yaitu berjudul Sabilul Muhtadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pimpinannya Sultan Adam Al-Wasik Billah pada tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini diakibatkan oleh percampuran tangan Belanda dalam pergantian sultan-sultan Kesultanan Banjar. Itulah sejarah mengenai kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. 8 kesultanan telah kita bahas dalam satu pertemuan. Sekarang Ibu akan mereview kembali apa-apa yang telah tadi kita pelajari. Jadi, di Indonesia terdapat 8 kesultanan. Di antaranya Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten,
Kesultanan Makassar. Kesultanan yang keenam, Kesultanan Mataram. Yang ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang kedelapan, Kesultanan Banjar. Demikianlah perjalanan Islam datang ke Indonesia sehingga memiliki kesultanan-kesultanan yang didirikan di Indonesia, dan Islam pun berkembang di Indonesia hingga sampai saat ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya, kalau begitu Ibu yang menanya. Kesultanan Samudra Pasai terletak di... Ya, betul, di Lok Sumawe. Kesultanan Makassar awalnya terdapat 2 kerajaan. Di antaranya kerajaan kerajaan Goa dan Talo. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan datangnya dari Ibu dan kelebihan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.